Bismillahirrahmanirrahim. Hukmuhu utawi iki iku nerangaken oliye ngukumi Nabi. Bena ing dalem antarane Nampun Quraisyin wong Quraisyin wong Quraisy fi wad'il ing dalam dalai fi wad'il ing dalam dalai Hajaril Aswadi Hajar Aswad fil khamisati ing dalem nyuswa utawi umure fil khamisati ing dalem nyuswa atau umure 30 wasalatina 35 bil khamisati wasalatina ing dalam yuswae atau umure 35. Min umrihi kang tetep saking yuswae Nabi. Min umrihi kang tetep saking yuswane Nabi atau umure Nabi. Adamat ngebongkar Quraisyun sapa wong Quraisyun sapa wong Quraisy Al-Ka'bata ing Ka'bah Al-Ka'bata ing Ka'bah Wajad dadas bina'aha Wajad dadas bina'aha lan nganyar sapa Quraisy ing ngebangun Ka'bah. Wajaddadat lan nganyarake sapa Quraisy ing
ngebangun Ka'bah nganyaraken iku jenenge renovasi. Merenovasi atau merenov menganyaraken. Jadi bangunan dibagusi, direnovasi, nganyaraken. Namun Wakutis taroka lan teman-teman nyokotoni atau lan teman-teman adil ma'ahum sertane Quraisy sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bibina iha ing dalam ngebangun Ka'bah. Bibina iha ing dalam ngebangun Ka'bah wa kana lan ana sapa nabi yahmilu iku ngangkat sapa nabi al-hijarata ing watu. Al-hijarata ing watu. Ma'a asrofi Quraisyin, ma'a sertane asrofi mulyane Quraisyin wong Quraisy. Ma'a sertane asrofi mulyane Quraisyin wong Quraisy. Wa ma'ahu lan iku netep sertane Nabi. Wa ma'ahu lan iku netep sertane Nabi. Ammuhul Abbasu utawi pamane Nabi asmane Abbas. Ammuhul Abbasu utawi pamane Nabi Asma'al Abbas. Namun
Waktalafat lan pada persulayaan. Waktalafat lan pada persulayaan atau perselisihan. Quraisyun sopo Quraisy. Waktalafat lan pada persulayan. Quraisyun sopo Quraisy. Fiman ing dalem wong. Fiman ing dalem wong. Yadhul hajaru kang dalai sopo man ing hajar aswad. Yadhul hajaru kang dalai sopo man ing hajar aswad. Yadhul hajarul aswada kang dalai sopo man ing hajar aswad. Maka nahu ing dalem panggonane hajar aswad. Maka nahu ing dalem panggonane hajar aswad. Ampun. Tumat tapaku maka nuli sepakat sopo Quraisy. Tumat tapaku maka nuli sepakat sopo Quraisy. Ala ayyakunal hakamu ingatase yento ana sopo wong kang mutusaken. Ala ayyakunal hakamu ingatase yento ana sopo wong kang mutusaken. Ala ayyakunal hakamu ingatase yento ana sopo wong kang mutusaken. Awala iku kawitan dakili wong kang mlebu minal masjidi ing dalem masjid. Minal masjidi ing dalem masjid. Maka anak iku kawitane. Maka anak iku kawitane. Dakhilir Rasulullah wong kang mlebu sapa Rasulullah. Dakhilir Rasulullah wong kang mlebu sapa Rasulullah.
Fafarikas mangka bunga. Fafarikas mangka bunga. Quraisyun sapa wong Quraisy. Fafarikas mangka bunga Quraisyun sapa wong Quraisy. Bihi kelawan Rasulullah. Bihi kelawan Rasulullah. Wa qalu lan ngucap sapa Quraisy. Wa qalu lan ngucap sapa Quraisy. Radina bil amin. Ridho ingsun kelawan amin utawa nabi. Radina bil amin. Ridho ingsun kelawan amin utawa nabi. Kanjeng Nabi niku digelari al-amin. Nah, maksud al-amin niku kanjeng Nabi. Bahwa doa al-hajar, bahwa doa al-hajar, maka dalai sapa nabi ing hajar aswad. Bahwa doa al-hajar, maka dalai sapa nabi ing hajar aswad. Bahwa doa al-hajar, maka dalai sapa nabi ing hajar aswad. Fi ridain ing dalam selendang. Fi ridain ing dalam selendang. Wa talaqa Watola falan nupri sopo nabi mingkuli saking saben-saben mingkuli saking saben-saben roisin kepala suku. Roisin kepala suku. Ayum sika ing yento nyekeli sopo kepala suku. Ayum sika ing yento nyekeli sopo kepala suku. Atau ayum sika ing yento nyekeli sopo kullu rais, ikut saben-saben atau tiap-tiap kepala suku. Bitorofin kelawan pucuk. Bitorofin kelawan pucuk atau kelawan pucuke. Bitorofin kelawan pucuke minal ridai saking selendang. Minal ridai saking selendang. Tuma amarohum maka nuli perintah sapa nabi.
Tuma amarohum maka nuli perintah sapa nabi ing Quraisy. Tuma amarohum maka nuli perintah sapa nabi ing Quraisy. Birof'ihi kelawan ngangkat waktu. Birof'ihi kelawan ngangkat waktu. Hajar Aswad atau kelawan ngangkat waktu mau. Yaitu Hajar Aswad. Falamma tatkalane tumengkak wasallu bihi sapa Quraisy kelawan watu. Wasallu bihi sapa Quraisy kelawan watu ila maudihi maring panggonane Hajar Aswad. Ila maudihi maring panggonane Hajar Aswad. Akhadahu rasulu maka mundut ing Hajar Aswad sapa Rasul. Akhadahu rasulu maka mundut ing Hajar Aswad sapa Rasul. Biyadihi kelawan astone Nabi. Biyadihi kelawan astone Nabi atau kelawan tangane Nabi. Biyadihi kelawan astone Nabi atau tangane Nabi. Asyarifati kang mulia. Asyarifati kang mulia. Fajalal khilafu bi hukmihi maka ilang. Fajalal maka ilang al khilafu apa persulayane atau perselisiane bi hukmihi saben oleh jadi hakim Nabi. Bi hukmihi saben oleh jadi hakim Nabi. Wa ta'ajjabat selan gawa. Wa ta'ajjabat selan gawa. Wa ta'ajjabat selan gawa. Quraisyun sapa wong Quraisy. Quraisyun sapa wong Quraisy. Min quwati fikrihi. Min quwati fikrihi saking kuwate pikirane Nabi. Min quwati fikrihi saking kuwate pikirane Nabi.
dalam bab 9 ini menerangkan atau menjelaskan yaitu tentang hukum atau keputusannya Rasulullah ya, terhadap artinya itu orang Quraisy dalam meletakkan batu Hajar Aswad. Jadi ulasannya di sini artinya itu menjelaskan kejadian di mana Ka'bah Baitullah itu direnovasi atau alias dibongkar oleh artinya itu orang-orang Quraisy beserta Rasulullah SAW. Manakala Rasulullah SAW itu berusia berapa? 35 tahun. Usia Rasul 35 tahun beserta artinya itu orang-orang Quraisy, ya artinya itu hendak membongkar atau merenovasi bangunan Ka'bah yaitu Baitullah. Jadi pada saat itu Ka'bah itu dibongkar pada saat Rasulullah usia 35 tahun. Direnovasi Ka'bah. Sudah direnovasi Ka'bah itu beserta orang-orang Quraisy dan juga pamannya Nabi yaitu siapa? Namanya itu Abbas. Beserta pamannya Nabi juga artinya itu untuk merenovasi bangunan Ka'bah itu. Artinya itu berjibaku orang-orang Quraisy beserta Rasulullah dan juga paman Nabi artinya itu berjibaku untuk artinya itu membangun sebuah Ka'bah yang manakala pada saat itu direnovasi pembangunan Ka'bah. Seperti itu. Kemudian artinya saling bergotong royong antara artinya itu orang Quraisy beserta Rasulullah. Jadi ada yang mengangkat batu karena Ka'bah artinya itu Baitullah itu dibangun dengan batu. Jadi angkat batunya. Orang-orang artinya itu orang-orang Quraisy itu Rasulullah. Rasul mengangkat batunya, orang Quraisy juga mengangkat semua untuk merenovasi. Artinya itu membangun Ka'bah untuk direnovasi. Pada saat artinya itu usia Rasulullah 35 tahun. Namun setelah artinya itu bangunan Ka'bah sudah meninggi atau renovasi bangunan Ka'bah itu sudah meninggi atau hampir selesai, hampir finishing Ka'bah itu terbangun atau terenovasi atau terenov, tinggal artinya itu meletakkan artinya itu batu Hajar Aswad di tempat semula. Namun di situ antara artinya itu orang-orang Quraisy berselisih, artinya saling berebut. Jadi saling berebut, yang ini minta biar saya yang membawa atau yang mengangkat batu Hajar Aswad ini
untuk diletakkan di tempat seperti itu. Yang satunya sama seperti itu. Jadi saling berebut, saling menginginkan, artinya itu mengangkat batu hajar aswad itu untuk diletakkan di Ka'bah atau di batu. Namun di situ ada perselisihan antara orang Quraisy karena saling berebutnya, artinya itu untuk mengangkat atau meletakkan batu hajar aswad itu di tempatnya seperti semula. Akhirnya orang-orang Quraisy, artinya itu membuat sayembara, dibuatlah sayembara itu sama orang Quraisy. Kalau caranya seperti ini, masing-masing menginginkan, artinya itu mengangkat daripada batu hajar aswad ini untuk bisa meletakkan di Ka'bah itu sendiri. Kalau seperti ini tidak akan selesai dan terus akan berselisih paham dan saling berebut. Hanya disepakati oleh orang Quraisy dengan sayembara tadi, artinya siapa yang berhak untuk mengangkat batu hajar aswad ini untuk bisa diletakkan ke tempat batu hajar aswad itu. Dalam sayembara tersebut artinya itu siapa orangnya yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram, ya, pada saat artinya itu ia hendak mau melakukan sholat subuh berjamaah. Kalau ada satu orang yang pertama kali yang memasuki artinya itu masjid, maka ialah artinya itu yang berhak mengangkat batu hajar aswad ke tempat semula. Dengan sayembara itu disepakati oleh orang-orang Quraisy beserta Rasulullah. Namun pada akhirnya sayembara itu artinya itu dimenangkan atau diraih oleh baginda Rasulullah SAW. Beliaulah yang pertama kali sampai artinya itu atau datang ke masjid duluan. Akhirnya artinya itu dari orang-orang Quraisy artinya itu menerima, merasa legowo dan merasa ridho, merasa ikhlas kalau saja artinya itu Rasulullah yang mengangkat batu hajar aswad tersebut. Karena sesuai dengan kesepakatan atau sayembara tadi, barang siapa yang artinya ia mendahului, dia datang sampai artinya itu ke masjid terlebih dahulu atau terdahulu atau paling utama, paling pertama ia datang ke masjid, maka ialah orang yang berhak meletakkan batu hajar aswad. Maka oleh karena itu Rasulullah yang pertama kali datang atau yang sampai di dalam masjid itu, maka seluruh orang-orang Quraisy ridho ikhlas kalau Rasulullah yang berhak untuk mengangkat batu hajar aswad. Namun pada saat pelaksana artinya itu hajar aswad itu mau diangkat artinya itu oleh Rasulullah, bahwa di situ artinya itu orang berebut ingin artinya apa? Ingin mengangkat daripada batu yang mulia itu, yang dinamakan itu batu hajar aswad. Ketika itu artinya Rasulullah langsung beliau menghamparkan artinya itu sorbannya atau ridahnya. Ridah itu sorban, kalau bahasa orang Jawa selendang.
Dihafalkan artinya itu apa? Rida atau sorban. Lantas kemudian Rasul perintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk bareng-bareng mengangkat batu Hajar Aswad itu untuk diletakkan di atas selendang atau sorban Rasul. Jadi diangkat artinya itu orang-orang Quraisy, artinya itu dengan diangkat bersama-sama. Karena apa? Semuanya hendak ingin memegang, hendak ingin artinya itu bisa memegang batu Hajar Aswad tersebut. Karena artinya itu memegang dan meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat yang semula. Kata artinya itu semua banyak orang yang juga hendak ingin artinya itu mencium daripada batu Hajar Aswad. Namun dengan bijaksana Rasulullah, dengan artinya itu adanya kesepakatan yang dibuat bahwa artinya itu siapa yang pertama kali ia sampai ke masjid lebih awal untuk ia hendak melakukan sholat subuh berjamaah, maka ialah yang berhak untuk mengangkat batu Hajar Aswad itu ke tempat semula. Tapi ternyata artinya itu Rasulullah lah yang pertama kali, yang awal, beliau yang datang pertama kali sampai di masjid. Namun dengan begitu Rasul tidak tahu, tidak artinya itu apa? Tidak merasa artinya itu yang berhak, tidak menghakimi, sekalipun itu sudah hak sepenuhnya dan orang Quraisy pun sudah legowo, sudah ikhlas, sudah ridho kalau saja Rasulullah yang mengangkat batu Hajar Aswad. Tapi Rasulullah tidak demikian, artinya tidak adanya itu tidak hawa. Enggak artinya itu ingin menguasai atau enggak ingin menang sendiri, tidak. Rasul tahu bahwa artinya itu banyak setiap orang artinya itu yang menginginkan agar bisa artinya itu memegang batu Hajar Aswad itu dan bisa meletakkan artinya itu Hajar Aswad itu di tempat semula. Maka dengan begitu Rasul memerintahkan kepada orang Quraisy untuk mengangkat bersama-sama batu itu untuk diletakkan di atas sorban Rasul yang dihafalkan. Sudah diletakkan batu Hajar Aswad artinya di atas selendang atau sorban Rasulullah. Atas kemudian Rasul merintahkan kepada itu kepada setiap kepala suku Quraisy, ya, untuk bisa memegang daripada ujung selendang atau ujung sorbannya Rasulullah, untuk barang-barang untuk diangkat bersama-sama untuk meletakkan batu Hajar Aswad di tempat yang seperti ini. Ini diangkatlah yaitu batu Hajar Aswad itu bersama-sama dengan melalui artinya itu selendang artinya itu atau sorbannya Rasulullah SAW. Yang ajibnya itu selendang Rasulullah SAW tidak robek. Ya. Secara logika, sekuat apa sih yang namanya selendang yang terbuat dari kain? Maka zaman dulu tidak ada teknologi canggih. Bahkan kalau dibilang kecanggihan zaman dulu dibandingkan kecanggihan zaman sekarang, lebih canggih zaman sekarang. Kalau kain yang sekarang zaman sekarang, tekstil sekarang di zaman sekarang itu lebih awet. Karena apa? Di situ ada tercampur daripada artinya itu ada zat kimia.
Sehingga kalaupun dikubur, yang namanya kain itu nggak mudah untuk rapuh, nggak mudah artinya itu dimakan tanah itu. Kenapa? Kalau campurnya artinya itu ada bahan kandungan plastik. Belum lagi artinya itu kalau di zaman sekarang ini kain-kain sekarang itu bisa artinya itu anti tembak. Mirror kan ada kan? Rompi anti peluru. Ini kan kain juga, tapi ia nggak bisa tembus oleh artinya itu senapan ataupun senjata tajam. Kencang. Dulu nggak ada. Tetapi artinya itu manakala Hajar Aswad itu diletakkan di selendang atau sorban Rasulullah SAW, ya, maka selendang itu sedikit pun tidak robek. Dan kamu mungkin bisa tahu sendiri seberapa gedenya batu Hajar Aswad. Kalau diletakkan artinya itu di selendang yang sifatnya atau sorban yang tipis, yang ada nggak mampu kain, karena beban beratnya batu itu lebih berat, tidak sebanding dengan kain. Ada mesti robek. Ya, ini luar biasa daripada keberkahannya artinya itu Rasulullah SAW. Jadi ini yang perlu kamu artinya itu paham. Apalagi yang zaman sekarang ini, yang sekarang ini lagi heboh ini ya. Heboh apa? Heboh artinya itu bahwa adanya di dalam Ka'bah ini terdapat lukisan, artinya itu lukisan apa itu Siti Maryam beserta Nabi Isa yang dipaparkan oleh artinya itu oleh ulama atau guru kita ya. Saya kamu menyebutkan ulamanya itu tinggal kiram. Jadi ini bahwa yang namanya ilmu itu jadi sangatlah luas. Ilmu itu luasnya. Akan tetapi kita jangan dijadikan patokan ilmu itu untuk menjadi tolak ukur kita, artinya itu di zaman sekarang. Kalau sifatnya ilmu itu sendiri, ya, kalau sifatnya ilmu itu sendiri baik semuanya, saya katakan ilmu atau yang lainnya, bahkan artinya itu seseorang yang mengajarkan ilmu itu sendiri kepada kita, terus gurunya sendiri mengajarkan ilmu kepada kita, itu termasuk barang hadis. Barang hadis itu barangnya akan luntur, akan punah. Kalau setiap barang hadis pasti akan luntur dan juga punah. Artinya tidak akan bisa abadi atau utuh seperti semula, tidak bisa. Dan itu tetap akan ada perubahan dan memudar ataupun berubah. Dan itulah sebuah hadis. Apalagi mengenai ilmu. Kalau ilmu itu ya itu saya katakan. Jadi mudah artinya itu memudar karena sifat
Paham ya? Intinya seperti itu. Ini saya tidak melebar artinya itu penjelasan daripada artinya itu yang sudah artinya itu sudah ada dalam kitab Khulasatul Yakin ini. Jadi kita akan menerangkan sesuai yang ada artinya itu materi atau sebuah artinya itu bab yang terdapat dalam kitab ini. Jadi poin pentingnya di sini ya, yang bisa kita ambil dan bisa kita petik dalam sejarah artinya itu sebuah keputusan ya, Rasulullah SAW ya, dalam artinya itu menyikapi pada saat artinya itu merenovasi sebuah bangunan Ka'bah. Kita perlu kita ambil bahwa setiap keputusan itu bukan keputusan yang baik itu terdapat daripada kita sendiri, tidak. Keputusan yang terbaik itu ialah keputusan yang didapatkan atau disepakati oleh bersama-sama. Jadi tidak boleh artinya itu kita ingin menang sendiri atau kita memutuskan sendiri saja, nggak bisa. Jadi setiap artinya itu kita mau ngambil keputusan itu, maka perlunya kita artinya itu, perlunya kita juga artinya itu meminta keputusan kepada orang lain. Jangan kita artinya itu memutuskan segala sesuatunya artinya itu tanpa kita artinya itu adanya kesepakatan. Perlunya artinya itu disepakati untuk kepada yang lain pun ya. Jangan artinya itu semuanya artinya itu segalanya saya memutuskan. Karena sesuatunya kita kembali artinya itu contoh kepada Rasulullah SAW yang mana artinya itu beliau juga artinya itu seperti itu. Manakala artinya itu mau menghukumi atau mengambil keputusan, maka dikembalikan kepada yang lain. Artinya itu ayo silakan kita sepakati bagaimana yang terbaik. Setelah sudah sepakat dan sudah artinya itu sudah clear, keputusan itu sudah didapatkan atau hasilnya itu sudah artinya itu sudah bisa kita terima. Tapi dengan begitu juga artinya jangan merasa bahwa itu sebuah keputusan yang sudah artinya itu sudah disepakati dan sudah menjadi milik kita dan itu jadi mutlak untuk kita. Jangan sekalipun keputusan dan itu sudah menjadi hak mutlak untuk diri kita, kita harus berpikir bahwa artinya itu setiap sesuatu yang hak yang sudah diputuskan untuk kita, bahwa artinya itu kita memaknai keputusan di situ terdapat adanya artinya itu atau haknya orang lain di situ. Seperti aja Rasulullah, manakala Rasulullah diberikan artinya itu kesempatan Rasulullah yang memenangkan karena artinya itu Syaibara tadi ya. Padahal mutlak yang menang Rasulullah dan semua orang juga artinya itu sepakat. Orang Quraisy sepakat semua itu ikhlas semua. Ya. Kalau Rasulullah yang mengangkat daripada batu Rasul itu untuk bisa diletakkan dengan sendirinya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Maka Rasulullah menyuruh ayo kita bareng-bareng. Ini bukan hak saya. Ini hak jangan semua ayo. Tidak serta-merta artinya itu sepenuhnya artinya itu saya yang memiliki atau saya yang memutuskan. Dan tidak artinya itu sepenuhnya artinya itu semua artinya itu ini ya saya kuasai. Kalian juga itu berhak untuk bisa mengangkat, untuk bisa menyentuhnya, untuk bisa memiliki, untuk bisa mencium, untuk bisa dan segala.
bukan terpaku daripada artinya itu saya. Itu akan indah manakala kamu bisa mengambil daripada contoh baginda Rasulullah SAW. Maka di dalam kita mengambil segala keputusan, maka perlunya kita, ya, kita perlunya artinya itu hukum itu harus dikembalikan kepada orang lain. Artinya agar bisa disepakati mana yang terbaik. Dengan begitu insya Allah, artinya itu kita berkah. Keberkahan itu bisa didapatkan manakala kita sudah seperti itu. Akhirnya apa? Seperti Rasulullah dengan berkahnya, selendangnya artinya itu tidak robek dan tidak sobek sedikit pun, patut diletakkan dalam sholat. Dan itu akan menjadi sebuah secara otomatis. Manakala kita artinya itu bersikap bijak, itu akan secara otomatis bahasanya, kalau ada bahasa seperti apa, kalau orang Jawa bilang bahwa segala sesuatunya, ya, Allah itu tidak itu. Artinya ada garis di situ. Dan adanya garis di situ, Allah tahu dan mengetahui, Allah melihat. Ya, begitulah artinya itu keberkahannya kepada seseorang yang selalu tawakal dan tawadhu kepada Allah dan juga kepada manusia. Maka seseorang itu harus tawadhu kepada Allah, dan juga kita harus tawadhu kepada manusia. Gitu ya, bisa dipahami, bisa dimengerti. Ada pertanyaan di sini? Cukup gak ada pertanyaan, jadi kita tutup artinya itu pelajaran daripada artinya itu Khulasatul Yakin ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.